Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Oke, ada 6 ciri kebahasaan yang biasa digunakan di dalam teks pidato persuasif ini ya. Kita bahas satu-satu. Yang ke satu yang biasa digunakan adalah tentang penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif ini pasti sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, baik di kelas 7 ataupun mungkin ketika kalian di sekolah dasar. Nah, tidak ada salahnya kalau Ibu mengingatkan kembali untuk kalimat aktif ini ya. Kalimat aktif ini artinya adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau aktivitas atau kegiatan tertentu. Misalnya makan, kemudian bermain, berlari, memanjat, menulis, melamun, membaca. Nah, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Oke, ada 2 ciri sebetulnya untuk kalimat aktif ini. Yang ke satu adalah subjeknya itu sebagai pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Misalnya, Algi memanjat pohon mangga. Nah, subjeknya di sini adalah Algi. Kemudian melakukan apa si subjek ini? Melakukan memanjat. Kata memanjat di sini berarti melakukan sesuatu, melakukan memanjat pohon itu melakukan gitu ya. Nah, ciri yang kedua itu predikatnya biasanya menggunakan awalan me dan awalan ber. Contoh, kata memakan atau menulis atau membaca itu predikat yang menggunakan awalan me. Adikku sedang membaca komik. Kata membaca menggunakan kata yang berawalan me. Gitu ya. Dengan kata lain, kata kerjanya itu berawalan me. Atau yang tadi Ibu katakan adalah ciri yang kedua menggunakan awalan ber. Dia sedang bermain di lapangan. Kata bermain itu berasal dari kata dasar main ditambah dengan awalan ber, jadi bermain. Nah, dari ciri yang kedua ini sebetulnya tidak mutlak harus awalannya me dan ber. Ada juga kata kerjanya yang tidak menggunakan awalan me dan ber tersebut. Contoh, saya sedang makan. Nah, kata makan meskipun tidak memakai awalan me itu sudah termasuk ke dalam kalimat aktif. Atau dia sedang pergi keluar kota. Kata pergi tidak memakai awalan ber itu sudah merupakan kata kerja yang melakukan sesuatu, bisa disebut dengan kalimat aktif. Oke, itu untuk definisi dan ciri. Untuk kalimat aktif ini dibagi menjadi 2. Yang satu adalah kalimat aktif transitif. Artinya kalimat aktif yang memerlukan objek. Contoh, saya memotong titik-titik. Nah, kata memotong itu pasti ada objeknya. Apa yang dipotongnya gitu ya. Contohnya jadi begini, saya memotong kertas. Atau misalnya saya memotong daging. Nah, kata memotong di sini berarti harus ada objeknya. Atau misalnya dia sedang memukul meja. Kata memukul itu harus ada objeknya, apa yang dipukulnya. Nah, itu. Jadi kalimat aktif transitif itu adalah kalimat yang memerlukan objek di belakangnya. Yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Artinya kalimat aktif yang ini kebalikannya dari yang transitif, berarti tidak memerlukan objek. Contoh, saya bernyanyi, itu tidak usah ada objek di belakangnya. Tidak usah
Misalnya seperti tadi, kalau memukul itu apa yang dipukulnya, kalau memotong itu apa yang dipotongnya, tidak seperti itu. Atau misalnya dia sedang melamun, ya sudah melamun seperti itu gitu ya. Itu untuk contoh kalimat aktif intransitif. Oke, itu untuk penjelasan kalimat aktif. Oke, kita lanjutkan ke ciri bahasa teks pidato yang kedua, yaitu tentang kata tugas. Untuk kata tugas ini dibagi menjadi 4. Yang ke satu itu penggunaan kata depan. Kata depan ini contohnya adalah yang biasa digunakan di, dari, dan ke. Jadi di, dari, ke. Contoh, Ibu sedang mengajar di kelas 9A. Itu contohnya. Kata di dan kelas itu penulisannya harus dipisah, atau kalau diketik itu harus ada spasinya, karena kata kelas itu sudah menunjukkan tempat. Oke ya. Jadi kalau misalnya di belakang kata depannya itu ada kata tempat atau yang menjelaskan tempat, baik itu di, dari, ke, itu di belakangnya ada tempat, berarti itu adalah kata depan. Biasanya suka keliru itu antara kata depan di dengan awalan di, tapi yang kita fokuskan di sini adalah tentang kata depan saja dulu ya. Pokoknya yang termasuk kata depan itu penulisannya harus dipisah, karena di belakangnya yang mengikutinya adalah kata yang menjelaskan tempat gitu. Atau contoh yang lain begini, Ibu baru saja pulang dari Jakarta. Kata dari dengan Jakarta itu penulisannya dipisah. Atau satu lagi yang ke, Ibu pergi ke sekolah. Ke dan sekolah penulisannya harus dipisah karena sekolah adalah tempat. Atau misalnya di pagi hari, di kepala, di mata, di hati. Nah, itu jelas penulisannya dipisah. Oke, itu untuk kata depan. Yang kedua, yang termasuk ke dalam kata tugas adalah konjungsi atau kata sambung. Untuk konjungsi ini banyak contohnya. Ada yang, dan, kemudian karena, kemudian, lalu. Nah, Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Dan setiap teks pasti menggunakan konjungsi atau kata sambung atau kata penghubung ya. Kita lanjutkan ke ciri kebahasaan untuk kata tugas ini. Yang ketiganya adalah penggunaan kata sandang. Nah, kata sandang di sini contohnya sang, kemudian si, sri, atau hang, atau dang. Itu biasanya digunakan untuk sebutan-sebutan. Contoh, Sri Raja. Nah, itu penggunaan Sri itu adalah sebagai kata sandang. Kemudian sang saka merah putih. Itu biasanya untuk penghormatan. Atau si kucingku diberi nama si manis misalnya, itu untuk penggunaan si. Nah, itu untuk kata sandang. Kita lanjutkan ke kata yang keempat yang termasuk ke dalam kata tugas, yaitu tentang penggunaan kata seru. Kata seru di sini biasanya digunakan pada kata lain yang menempel. Jadi misalnya penggunaan partikel lah. Aku kasih contoh. Marilah kita meningkatkan kedisiplinan kita. Kata marilah itu mengajak dan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Biasanya untuk ajakan, karena memang teks pidato persuasif ini bersifat mengajak. Jadi untuk penggunaan kata tugasnya menggunakan kata seru yang memang mengajak gitu. Atau misalnya kata kah, partikel kah, contohnya, bukankah kedisiplinan itu harus
diawali dari diri sendiri. Nah, kata bukankah memang itu bertanya, tetapi itu menekankan bahwa kedisiplinan harus berawal dari diri sendiri. Oke, kita lanjutkan ke ciri kebahasaan yang berikutnya adalah tentang istilah. Istilah di sini biasanya digunakan disesuaikan dengan materi yang kita bahas. Jadi untuk istilah misalnya penggunaan istilah bidang ilmu kesehatan, misalnya kalau pidatonya tentang kesehatan, kemudian istilah kemiliteran kalau misalnya sedang pidatonya tentang yang dari kemiliteran, atau misalnya istilah pendidikan jika misalnya yang berpidatonya adalah seorang yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, itu untuk istilah-istilah ini disesuaikan dengan bidang keilmuan, kondisi dan tema yang dibawakan dalam pidato persuasif tersebut. Oke, kita lanjutkan ke kata yang berikutnya yang biasa digunakannya di dalam teks pidato persuasif. Untuk yang berikutnya adalah penggunaan kosakata emotif. Artinya kosakata emotif ini adalah kosakata yang bersifat emosi, yang memberikan semangat. Misalnya kata semangat itu termasuk ke dalam kosakata emotif. Jadi yang menggerakkan sesuatu yang berhubungan dengan rasa biasanya. Semangat, berani, nah itu termasuk ke dalam kosakata emotif. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi kosakata emotif, kita ke yang berikutnya, yang kelima adalah tentang sinonim. Ini pasti sudah tahu kalian tentang sinonim. Sinonim ini adalah kata yang memiliki makna sama. Dua kata biasanya memiliki makna yang sama. Jadi ada padanannya kalau kata itu. Kalau misalnya kata perempuan, sinonimnya dengan wanita misalnya, atau dengan akhwat. Nah itu, jadi sinonim itu berarti persamaan kata. Oke, kita lanjutkan ke ciri kebahasaan yang terakhir, yaitu tentang penggunaan kosakata kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu apa? Kata benda yang tidak berwujud. Contoh, Ibu contohkan dulu kata benda yang konkret ya, yang ada bentuknya. Misalnya kalau kursi, bentuknya tahu ya, kakinya ada 4, kemudian ada tempat duduknya, nah itu disebut dengan kursi misalnya. Atau meja, bentuknya tahu seperti itu ya. Atau misalnya bentuknya manusia itu seperti apa. Sementara untuk kata benda abstrak itu bentuknya tidak ada wujudnya. Contoh, kata benda kedisiplinan, kalian tahu bentuknya seperti apa? Bulat, kotak? Tidak ya, tidak ada. Atau misalnya lamunan, tahu lamunan itu bentuknya? Kalau yang dilamunkannya pasti ada, tetapi dari kata lamunan itu tidak ada bentuknya. Jadi jelas ya, untuk kosakata kata benda abstrak berarti kata benda yang tidak mempunyai wujud, baik kotak, bulat ataupun persegi, itu tidak ada. Jadi begitu ya untuk penggunaan kata benda abstrak. Oke, untuk penjelasan ciri kebahasaan teks pidato persuasif sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.